Pagi itu, udara pesisir Makassar terasa berat dan lengket, sisa-sisa hujan semalaman yang menguap di bawah matahari tropis yang mulai menyengat. Bau amis ikan dari pelabuhan Paotere bercampur dengan aroma rempah-rempah dari pasar terong dan bau busuk tumpukan sampah yang menggunung di sudut-sudut jalanan. Di antara onggokan plastik dan kardus basah, seorang gadis muda bergerak lincah, memunguti botol-botol air mineral bekas dengan tangan yang cekatan. Namanya Mawar Indah Sari, usianya sekitar 22 tahun, meskipun sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Tubuhnya mumil namun liat, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan wajahnya yang sebenarnya ayu seringkali tersamar oleh debu jalanan dan peluh yang membasahi pelipis. Sebuah karung goni besar yang nyaris menutupi seluruh punggungnya menjadi saksi bisu perjuangannya setiap hari. Ia berjalan cepat, langkah kakinya seolah sudah berdamai dengan tatapan jijik atau kasihan dari orang-orang yang melintas dengan mobil atau motor mereka. Namun, di ganggang sempit yang menjadi wilayah kekuasaannya, Mawar adalah sosok yang dikenal. Sesekali ia melempar senyum kecil pada anak-anak yang menyapanya. "Pagi, Kak Mawar," seru seorang bocah laki-laki kurus bernama Aco, sambil melambaikan tangan dari depan rumah panggungnya yang reyot. "Pagi, Aco. Belajar yang rajin, nah. Jangan main-main terus," jawab Mawar ramah, logat Makassarnya yang kental terdengar hangat meski napasnya sedikit tersengal. Ia tak pernah tahu, hari itu, sebuah perempatan jalan akan menjadi panggung yang mengubah seluruh alur hidupnya, sebuah drama yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan dalam sunyi. Di perempatan jalan besar dekat Pasar Terong, beberapa polisi lalu lintas sedang sibuk menggelar razia. Suara peluit memecah deru mesin kendaraan. Mereka menghentikan sepeda motor yang pengendaranya tidak memakai helm atau mobil pete-pete yang penumpangnya bergelantungan di pintu. Di antara mereka, Bribka Daeng Baso tampak menonjol. Bukan karena prestasinya, melainkan karena reputasinya yang galak dan temperamental. Wajahnya selalu masam seolah menanggung beban dunia, dan kata-katanya setajam badik. Banyak sopir pete-pete dan pengemudi ojek online yang diam-diam menyimpan dongkol padanya karena sikap arogannya yang kerap melampaui batas. Mawar, dengan gerobak dorong kecilnya yang berderit-derit, hanya ingin segera melewati keramaian itu. Suara gerobak tuanya seolah menyanyikan lagu lelah, sama seperti pemiliknya. Ia menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun takdir berkata lain. Saat ia mendorong gerobaknya di tepi jalan, salah satu botol kaca bekas yang baru ia pungut menggelinding jatuh ke aspal. Mawar buru-buru berhenti untuk memungutnya, tapi gerakannya yang sedikit kikuk tanpa sengaja membuat roda gerobaknya menyerempet ujung sepatu Lars Bribka Daeng Baso yang sedang berdiri angkuh. "Hei! Tidak lihat-lihatkah kau ini?" bentak Daeng Baso, suaranya menggelegar. Matanya yang tajam menyorot Mawar dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Mawar terperanjat, ia segera menundukkan kepala lebih dalam. "Maaf, Daeng. Saya tidak sengaja. Tadi botolnya jatuh," bisiknya. "Alasan saja." "Dasar pemulung," potong Daeng Baso dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Beberapa pengendara motor yang berhenti dan pejalan kaki mulai menoleh, menjadikan mereka pusat perhatian. Mawar berusaha menahan perasaannya. Ia mencoba tetap sopan. "Betul, Daeng. Saya minta maaf." "Saya." Kalimatnya belum selesai. Dengan satu gerakan kasar, Daeng Baso menendang gerobak dorong Mawar. Brak! Seluruh isinya, botol plastik, kaleng susu kental manis bekas, dan beberapa botol kaca, berhamburan ke jalan. Beberapa botol pecah, menimbulkan suara berderak yang menyakitkan. Kaleng-kaleng menggelinding masuk ke selokan yang hitam dan bau. "Lain kali kalau jalan di tempat umum, pakai matamu. Jangan ganggu orang kerja," bentaknya lagi, menunjuk-nunjuk wajah Mawar.
Wajah Mawar memerah padam, menahan campuran amarah dan rasa malu yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Seorang ibu penjual kue di pinggir jalan sempat memberanikan diri bersuara. "Pak, jangan kasar begitu. Kasihan, dia kan cuma cari makan." Namun, Daeng Baso justru menatapnya sinis. "Ibu diam saja. Ini daerah operasi polisi. Jangan ikut campur urusan kami." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Mawar, namun ia menahannya agar tidak tumpah. Ia berjongkok, dengan tangan gemetar memunguti satu persatu botol dan kaleng yang berserakan. Sebuah pecahan kaca menggores telapak tangannya, meninggalkan luka perih dan mengeluarkan darah. Tapi ia tetap diam. Di balik kebisuan itu, hatinya terbakar. Bukan karena sakit fisik di tangannya, tapi karena harga dirinya terasa diinjak-injak hingga lumat. Dalam hati ia bergumam, hanya karena aku seorang pemulung, orang bisa seenaknya menendang dan menghinaku. Jika saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Namun ia menelan kembali kata-kata itu. Ia tahu, belum saatnya. Daeng Baso masih berdiri di dekatnya, seolah menikmati pemandangan Mawar yang terhina. "Sudah, cepat pergi sana. Jangan bikin macet jalan," katanya sambil mengibaskan tangan, seperti sedang mengusir anjing liar. Perlahan, Mawar mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke dalam mata Daeng Baso. Tatapan itu bukan lagi tatapan takut seorang pemulung. Tatapan itu tajam, dingin, dan penuh perhitungan, membuat polisi bertubuh tegap itu sedikit terganggu tanpa tahu alasannya. Ada kilat aneh di mata gadis itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Apa kau lihat-lihat?" tantang Daeng Baso, mencoba menutupi kegelisahannya. Mawar tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Baik, Daeng. Saya pergi." Ia mendorong gerobaknya yang kini lebih ringan, meninggalkan pecahan kaca di jalanan. Tapi dalam setiap langkahnya, ada sesuatu yang telah berubah. Ia bukan lagi sekadar pemulung biasa yang tak berdaya. Ia adalah pemangsa yang sedang menandai korbannya. Setelah Mawar pergi, dua anggota polisi yang lebih muda, Bribda Idrus dan Bribda Anwar, mendekati Daeng Baso. "Kenapa tadi keras sekali, senior?" "Kasihan, dia kan cuma pemulung," kata Idrus hati-hati. Daeng Baso tertawa kecil meremehkan. "Ah, biarkan saja. Pemulung begitu kadang-kadang maling juga. Siapa tahu di gerobaknya itu dia selundupkan barang haram." Tapi sepertinya gadis itu tadi sopan sekali. "Saya lihat matanya tadi, tidak seperti pemulung biasa," sahut Anwar pelan, teringat tatapan tajam Mawar. "Halah, kau ini terlalu banyak nonton sinetron," balas Daeng Baso santai sambil menyalakan sebatang rokok kretek, mengembuskan asapnya ke udara Makassar yang panas. Namun, di kejauhan, di sebuah warung kopi sederhana, seorang lelaki berpakaian biasa yang sedari tadi memperhatikan insiden itu diam-diam mengeluarkan ponselnya. Ia menatap ke arah Mawar yang semakin menjauh, lalu dengan cepat mengetik sebuah pesan singkat. "Target kontak teridentifikasi. Identitas tidak boleh terbuka. Umpan berhasil dipasang." Pesan itu terkirim tanpa suara. Lelaki itu memasukkan kembali ponselnya ke saku dan tersenyum tipis sebelum menyeruput kopinya. Malam harinya, Mawar kembali ke tempat tinggalnya, sebuah gubuk darurat yang ia sewa di perkampungan nelayan dekat pelabuhan Paotere. Gubuk kecil itu terbuat dari papan dan seng bekas, atapnya sering bocor jika hujan deras. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur kapuk tipis yang sudah kempes dan sebuah radio tua. Namun, di sudut ruangan,
tersimpan sebuah tas ransel kecil yang isinya sangat kontras dengan keadaan sekitarnya, beberapa setel pakaian bersih dan rapi, serta sepasang sepatu bot hitam yang mengilap. Ia duduk di lantai papan, membersihkan luka di telapak tangannya dengan air dari ember dan obat antiseptik. Tatapannya kosong, namun pikirannya bekerja keras, menganalisis setiap detail kejadian pagi tadi. Ia membuka tas ransel itu, mengeluarkan sebuah lencana kecil dari kuningan dengan lambang elang dan tulisan Direktorat Intelkam. Ya, Mawar Indahsari bukan pemulung biasa. Ia seorang perwira intelijen dari Polda Sulsel yang sedang menjalankan misi penyamaran. Sudah 2 bulan ia hidup di jalanan, berbaur dengan kaum terpinggirkan untuk menyelidiki jaringan oknum polisi yang terlibat pungutan liar dan pemerasan di sekitar pusat-pusat ekonomi Makassar, termasuk Pasar Terong. Ia sengaja memilih peran sebagai pemulung agar bisa bergerak bebas dan mengamati tanpa dicurigai. Tapi insiden pagi tadi membuatnya harus ekstra waspada. Salah satu polisi yang menendangnya, Bribka Daeng Baso, ternyata adalah salah satu target utama dalam daftar penyelidikannya. Ia menatap lencana itu lama. Daeng Baso, gumamnya lirih. Nama itu kini melekat di kepalanya. Bukan hanya karena perlakuan kasarnya, tapi karena ia mencium ada sesuatu yang lebih besar di balik arogansi itu. Dalam catatan intelijen, nama Bribka Daeng Baso sering muncul dalam laporan pungli dari para pedagang dan sopir, tapi belum pernah ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Mawar menulis laporan rahasia di sebuah buku catatan kecil dengan kode-kode sandi. Subjek Baso menunjukkan perilaku kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Kemungkinan besar terlibat dalam jaringan pungli area Pasar Terong. Reaksi sangat agresif saat otoritasnya disinggung. Perlu pemantauan intensif dan provokasi lanjutan. Ia menutup buku itu, lalu menatap keluar melalui celah dinding papan. Lampu-lampu kapal di pelabuhan berkelip di kejauhan. Dalam diam, Mawar berjanji pada dirinya sendiri. Besok, aku akan kembali ke sana. Tapi kali ini, aku tidak hanya membawa karung. Keesokan harinya, suasana di Pasar Terong sudah riuh sejak subuh. Aroma coto Makassar yang baru dimasak berbaur dengan bau terasi dan sayuran segar. Mawar kembali mendorong gerobaknya, wajahnya datar seolah tak pernah terjadi apa-apa kemarin. Tapi di balik bajunya yang kumal, terselip sebuah alat kecil berbentuk peniti yang sebenarnya adalah mikrokamera dan perekam suara beresolusi tinggi. Beberapa pedagang yang mengenalnya menyapa seperti biasa. Tapi ada juga yang berbisik-bisik saat ia lewat. Itu, kasihan, pemulung yang kemarin dimarahi polisi itu. Mawar hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak mendengar. Di seberang jalan, Daeng Baso dan timnya kembali berjaga di pos kecil mereka. Matanya langsung menangkap sosok Mawar dari kejauhan. Ia tertawa kecil. Lihat itu. Pemulung kemarin. Masih berani juga dia lewat sini. Sudahlah, Baso. Jangan cari masalah lagi, kata Bribda Idrus, mencoba mengingatkan. Justru aku ingin lihat, apa dia masih berani kalau kutegur lagi, jawab Daeng Baso sambil berdiri, egonya terusik. Namun, kali ini, sebelum Daeng Baso sempat melangkah, 2 mobil Kijang Innova hitam dengan kaca gelap berhenti mendadak di dekat pos mereka. Dari dalam mobil, keluar 3 pria berbadan tegap dengan pakaian preman, namun aura mereka jelas bukan orang biasa. Salah satunya, seorang perwira menengah yang Mawar kenali sebagai Kompol Arifin dari bagian pengawasan internal Propam Polda Sulsel, berjalan langsung menuju pos. Pagi, semuanya, katanya dengan suara tegas dan dingin. Para polisi yang sedang bersantai langsung berdiri tegak. Pagi, Komandan, jawab mereka serentak. Daeng Baso ikut berdiri, sikap angkuhnya mendadak luntur.
Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Kompol Arifin menatap berkeliling, matanya yang tajam seolah menembus setiap orang di sana. Lalu ia menanyakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Saya dapat laporan bahwa di area ini sering terjadi pungutan liar terhadap pedagang kecil dan sopir pete-pete. Ada yang bisa jelaskan? Tak ada yang berani membuka suara. Daeng Baso menelan ludah dengan susah payah. Tidak ada, Komandan. Mungkin hanya salah paham saja, jawabnya cepat, suaranya terdengar sedikit gemetar. Kompol Arifin menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Senyuman yang tidak membawa kehangatan sama sekali. Kita lihat nanti. Sementara itu, Mawar memperhatikan dari kejauhan, pura-pura sibuk memilah botol bekas. Tapi kamera kecil di bajunya merekam setiap detik percakapan itu, setiap ekspresi tegang di wajah Daeng Baso. Ia tahu, langkah pertamanya telah berhasil. Umpan telah dimakan. 3 bulan sebelumnya, di sebuah ruang latihan khusus di markas Polda Sulsel, Mawar, yang saat itu masih seorang taruna tingkat akhir akademi kepolisian, berdiri di hadapan Kompol Arifin. Ia direkrut langsung untuk unit intelijen lapangan karena kemampuan observasinya yang luar biasa tajam dan empati sosialnya yang tinggi, sesuatu yang langka. Saat diberi tugas menyamar menjadi pemulung, banyak rekan sesama taruna yang meragukannya. Tugas ini tidak mudah, Mawar. Lingkungan di sana sangat keras. Kamu harus benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan, merasakan apa yang mereka rasakan, kata Kompol Arifin waktu itu, menguji mentalnya. Mawar hanya menjawab singkat, tatapannya mantap. Kalau ini demi kebenaran dan kehormatan institusi, saya siap, Komandan. Dan ia benar-benar menjalaninya. Ia tidur di gubuk reyot, makan nasi bungkus yang terkadang sudah basi, dan hidup di antara orang-orang yang seringkali dilupakan oleh negara. Tapi dari sana, ia belajar banyak tentang ketulusan, perjuangan hidup yang sebenarnya, dan rasa hormat yang sering diabaikan oleh mereka yang berseragam dan memiliki kuasa. Itulah sebabnya, saat Daeng Baso menendang gerobaknya, bukan hanya amarah yang muncul, tapi juga rasa kecewa yang mendalam terhadap sistem yang seharusnya melindungi rakyat kecil seperti mereka yang ia temui setiap hari. Pagi berikutnya, suasana di sekitar Pasar Terong terasa lebih tegang dari biasanya. Angin laut masih terasa lembab, tapi udara terasa berat. Setelah kunjungan mendadak Kompol Arifin kemarin, para pedagang dan sopir pete-pete berbisik-bisik soal isu pungli yang akan diselidiki. Para polisi yang biasa berjaga di perempatan terlihat lebih waspada, sebagian bahkan tidak lagi seagresif biasanya saat melakukan razia. Namun, Bribka Daeng Baso justru tampak paling gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Kompol Arifin kemarin, kita lihat nanti, terus terngiang di kepalanya seperti lonceng kematian. Ia merasa seperti sedang diawasi, tapi tidak tahu oleh siapa. Dan entah kenapa, wajah gadis pemulung kemarin terus muncul dalam benaknya. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena tatapan mata gadis itu saat terakhir kali mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda di sana, sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Sekitar pukul 8 pagi, sosok yang menghantui pikiran Daeng Baso muncul lagi. Mawar, dengan gerobak berdecit dan karung besar di punggungnya. Wajahnya tetap datar, seolah insiden 2 hari lalu tak pernah meninggalkan luka. Tapi dalam hatinya, ia tahu hari ini adalah hari yang penting. Hari di mana semua rekaman yang ia kumpulkan akan dikirimkan secara langsung ke pusat data Propam. Ia menyalakan alat perekam kecil di balik bajunya, lalu dengan langkah perlahan namun mantap, ia berjalan melewati pos polisi. Daeng Baso yang sedang duduk di kursi plastik langsung berdiri, seolah ada pegas di bawahnya. "Heh, kamu lagi," katanya dengan nada tinggi,
mencoba menunjukkan dominasinya kembali. Beberapa pedagang yang melihat adegan itu mulai berhenti beraktivitas. Suasana mendadak hening. Mawar berhenti, menatapnya lurus tanpa rasa takut. Iya, Daeng. Saya lewat sini setiap hari. Memangnya salah? Nada suaranya tenang, tapi terdengar menusuk. Daeng Baso mendengus. Kamu kemarin sudah bikin saya malu. Sekarang berani-beraninya balik lagi. Saya hanya cari rezeki, Daeng. Saya tidak mengganggu siapa-siapa. Daeng Baso melangkah mendekat, matanya menyipit penuh selidik. Kamu pikir saya bodoh? Kamu sepertinya bukan pemulung biasa, ya. Mawar menunduk sedikit, berpura-pura gugup. Saya tidak paham maksud Daeng apa. Jangan pura-pura. Kemarin sepertinya kamu merekam, ya? Banyak orang lihat kamu seperti memegang sesuatu waktu saya tegur, tuduhnya, mencoba mencari pembenaran atas tindakannya. Beberapa polisi lain, termasuk Idrus dan Anwar, mulai ikut berdiri, memperhatikan dengan curiga. Mawar tertawa kecil, tawa yang terdengar janggal. Merekam? Saya tidak punya HP, Daeng. Mana ada pemulung punya HP canggih? Kecurigaan Daeng Baso semakin menjadi. Ia melangkah maju dan meraih lengan Mawar dengan kasar. Kamu ikut saya ke pos? Kita periksa dulu. Mawar berusaha tetap tenang. Dalam hati, ia sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Ia hanya harus memastikan satu hal, bahwa semua data dari alat perekamnya sudah berhasil terkirim secara otomatis melalui sinyal jarak jauh yang terenkripsi. Di dalam pos polisi yang kecil dan pengap itu, udara panas bercampur dengan aroma kopi basi dan asap rokok. Daeng Baso menyuruh Idrus dan Anwar untuk menutup pintu. Periksa badannya. Lihat ada alat apa tidak, perintah Daeng Baso dengan suara tertahan. Idrus terlihat ragu. Tapi, senior. Dia perempuan. Kau takut apa? Ini cuma pemulung, bentak Daeng Baso. Emosinya mulai tak terkendali. Namun, sebelum tangan Idrus sempat menyentuhnya, Mawar mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah total. Dingin, tajam, dan penuh otoritas. Ia bicara dengan nada yang sama sekali tidak terdengar seperti pemulung. Bribka Daeng Baso, Anda sadar tidak apa yang Anda lakukan sekarang bisa disebut sebagai pelecehan dan penyalahgunaan wewenang? Seno tertegun. Suara itu, cara bicaranya. Itu bukan suara orang jalanan. Si siapa kau sebenarnya? Tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Mawar berdiri tegak, posturnya langsung berubah. Ia menatap lurus ke mata Daeng Baso. Saya sudah cukup bersabar, Pak. Tapi sejak kemarin, Anda bukan hanya melanggar etika kepolisian, tapi juga telah menodai kehormatan seragam yang Anda pakai. Idrus dan Anwar saling berpandangan, bingung dan takut. Daeng Baso tertawa sarkastik, mencoba menutupi kegugupannya. Wah, gayamu tinggi sekali untuk ukuran seorang pemulung. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mawar merogoh sesuatu dari balik bajunya yang kumal. Ia meletakkan sebuah kartu identitas kecil di atas meja dengan tegas. Di sana tertulis jelas, Direktorat Intelkam, Operasi Internal. Nama, Mawar Indahsari. Ruangan itu mendadak hening. Suara kipas angin tua yang berderit menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Daeng Baso menatap kartu itu lama, lalu menatap wajah Mawar dengan ekspresi tak percaya. Wajahnya pucat pasi. Kakao. Intel? Mawar menatapnya lurus, tanpa berkedip. Betul. Dan selama 2 bulan terakhir, saya menyamar di wilayah ini untuk menyelidiki dugaan pungli dan kekerasan terhadap warga kecil. Termasuk
yang dilakukan oleh Anda kemarin. Daeng Baso tertawa gugup, panik. Ini pasti palsu. Mana mungkin Intel menyamar jadi pemulung? Justru karena tidak mungkin, makanya efektif, jawab Mawar tenang. Ia menekan sebuah tombol kecil di jam tangannya, dan tak lama kemudian, sebuah suara rekaman terdengar dari speaker mini yang tersembunyi. Suara Daeng Baso sendiri yang sedang membentak, menendang, dan menghina Mawar 2 hari yang lalu. Sangat jelas. Bribda Anwar menelan ludah. Itu suaramu, senior. Daeng Baso mulai panik. Aku dijebak. Mawar menatapnya tajam. Tidak, Pak. Anda dijebak oleh kesombongan dan kerakusan Anda sendiri. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar deru beberapa mobil berhenti. Pintu pos didobrak terbuka. Kompol Arifin masuk bersama 2 anggota propam berseragam lengkap. Sudah cukup, katanya dingin. Semua anggota polisi di dalam pos langsung berdiri kaku. Kompol Arifin menatap ke arah Mawar. Laporanmu lengkap, Mawar. Mawar mengangguk. Semua bukti sudah terekam dan terkirim, Komandan. Daeng Baso terdiam, lemas. Wajahnya sepucat kertas. Bribka Daeng Baso, ujar Kompol Arifin pelan tapi tegas, Anda kami tahan sementara atas dugaan kekerasan terhadap warga sipil dan keterlibatan dalam jaringan pungutan liar di area Pasar Terong. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Daeng Baso spontan mencoba membela diri. Komandan, ini tidak adil. Dia hanya menyamar. Tidak boleh main tuduh begitu saja. Kompol Arifin mendekat, menatapnya dingin. Adil itu kalau kamu tidak menendang rakyat kecil yang hanya mencari makan. Tapi kamu memilih menjadi penguasa kecil di jalanan. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Suasana di luar pos sudah ramai oleh warga pasar yang penasaran. Saat Daeng Baso digiring keluar dengan tangan terborgol, puluhan kamera ponsel langsung merekam momen itu. Beberapa pedagang bersorak pelan, ada juga yang menatap dengan ekspresi lega. Lihat itu. Polisi yang kemarin marah-marah sama pemulung itu, bisik seorang bapak. Gila, ternyata perempuan itu Intel, seru yang lain dengan takjub. Daeng Baso menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah menahan malu yang tak terhingga. Tangannya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena takut dan hancur. Semua orang yang dulu ia pandang rendah, kini menatapnya dengan jijik. Sementara itu, Mawar berdiri di dekat pintu pos. Jaket hitam dengan lambang Direktorat Intelkam kini terlihat jelas di lengannya, menggantikan baju pemulungnya. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada sebersit kesedihan. Ia tidak menikmati kehancuran orang lain, ia hanya menjalankan tugasnya. Beberapa jam kemudian, di sebuah kantor sementara propam, Mawar duduk berhadapan dengan Kompol Arifin. Kerja bagus, Mawar, kata Kompol Arifin sambil membuka sebuah map tebal berisi laporan awal. Data yang kamu kumpulkan membuka jaringan yang lebih besar dari yang kita duga. Daeng Baso hanyalah pintu kecil. Ada perwira di atasnya yang juga terlibat. Mawar mengangguk. Saya siap melanjutkan tugas, Komandan. Tapi boleh saya jujur? Kompol Arifin tersenyum tipis. Silakan. Saya tidak menyangka, ternyata masih banyak yang memakai seragam kebanggaan ini tapi lupa pada makna sumpah mereka. Kalau saya tidak kuat mental waktu itu, mungkin saya sudah trauma atau berhenti dari tugas ini. Kompol Arifin menatapnya penuh arti. Itu sebabnya kamu yang kami pilih, Mawar. Kamu bukan hanya intel yang tajam, tapi juga manusia yang masih punya hati. Itu aset yang langka. Mawar menatap keluar jendela. Hujan gerimis mulai turun,
membasahi kota Makassar. Kalau boleh jujur, saya lebih ingin kembali ke pasar itu, Komandan. Bukan untuk menyamar lagi, tapi untuk membantu orang-orang kecil yang saya kenal di sana. Kompol Arifin mengangguk. Boleh. Tapi kali ini, kamu datang bukan sebagai pemulung yang ditendang, tapi sebagai simbol bahwa keadilan masih bisa berdiri tegak, bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun. Hampir 2 bulan berlalu sejak penangkapan Bribka Daeng Baso. Kasusnya menjadi berita besar di Sulawesi Selatan. Media lokal memberitakannya dengan tajuk utama yang sensasional, polisi arogan tendang pemulung, ternyata korbannya perwira Intel, atau aksi penyamaran gadis Intel bongkar pungli di Pasar Terong. Nama Mawar Indahsari, meskipun seharusnya dirahasiakan, tiba-tiba dikenal publik. Dalam dunia intelijen, popularitas bukanlah berkah, melainkan ancaman. Pagi itu, di ruang kantor Direktorat Intelcam Polda Sulsel, Mawar baru saja selesai menulis laporan lanjutan ketika seorang kurir internal mengantarkan sebuah amplop coklat tebal bertanda rahasia dinas. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh HKBP Khairudin, atasannya langsung. Isinya singkat tapi menusuk. Personel atas nama Mawar Indahsari dipindahkan sementara ke unit penyelidikan internal tingkat provinsi. Diharapkan tidak melakukan aktivitas investigasi lapangan tanpa izin tertulis. Alasan, keamanan personel dan kebutuhan koordinasi lintas divisi. Mawar membaca ulang surat itu beberapa kali. Dipindahkan sementara, gumamnya pelan, atau disingkirkan pelan-pelan. Ia menatap keluar jendela. Langit Makassar tampak mendung. Ia tahu ini adalah pertanda buruk. Dalam dunia intelijen, pemindahan mendadak tanpa penjelasan detail seringkali berarti seseorang telah menyentuh sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang seharusnya tidak diusik. Siang harinya, Mawar bertemu dengan rekan lamanya, Faisal, seorang analis data senior di unitnya. Mereka duduk di pojok kantin yang sepi. Kau tahu kenapa aku dipindahkan? Tanya Mawar langsung. Faisal menatap sekeliling sebelum berbisik, ada bisik-bisik di lantai atas. Katanya kau sudah membuka sesuatu yang menyerempet pejabat besar. Daeng Baso itu hanya pion. Pion dari siapa? Desak Mawar. Faisal menatapnya tajam. Dengar-dengar, di atasnya ada seorang perwira menengah yang menjadi koordinator lapangan. Dia yang mengatur pembagian uang pungli dari beberapa pasar di kota ini. Daeng Baso hanya dapat bagian kecilnya saja. Mawar terdiam sejenak. Namanya disebut. Akhirnya, Faisal menatap ke bawah. AKBP Khairudin. Nama itu membuat dada Mawar bergetar. Itu nama yang sama yang tertera di surat pemindahannya pagi tadi. Malamnya, Mawar tak langsung pulang. Ia diam-diam kembali ke ruang arsip digital. Menggunakan akses pribadinya, ia menelusuri laporan-laporan lama tentang operasi pengawasan pasar di Makassar. Ia menemukan sebuah pola aneh. Setiap kali ada operasi razia besar, muncul laporan keuangan tambahan bertanda uang sitaan lapangan. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi selalu muncul rutin. Dan yang menandatangani semua laporan itu adalah HKBP Khairudin. Mawar menatap layar monitor dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, sekaligus takut. Kalau benar dia dalangnya, gumamnya, aku harus sangat hati-hati. Ia menyalin data-data penting itu ke sebuah flash disk kecil dan menyimpannya di saku dalam jaketnya. Ia tahu, malam itu ia baru saja melangkah ke wilayah yang jauh lebih berbahaya. Sekitar pukul 11 malam, Mawar turun ke basement gedung parkir yang sepi. Tiba-tiba, lampu di sudut mati satu persatu. Ia berhenti, waspada. Dari balik sebuah mobil hitam, muncul 2 pria berbadan besar memakai masker.
Tanpa bicara, salah satunya langsung maju mencoba merebut tasnya. Mawar bereaksi secara refleks. Dengan gerakan cepat hasil latihan bela diri, ia menendang lutut pria itu dan memutar badannya. Pria itu jatuh, tapi yang satu lagi mengeluarkan sebilah pisau kecil. Mawar mundur perlahan, meraih tongkat lipat dari tasnya. "Kalian suruhan siapa?" tanyanya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya serangan membabi buta. Suara benturan besi dan derap langkah sepatu menggema di parkiran kosong itu. Lengan Mawar sempat tergores, tapi ia berhasil melumpuhkan satu pelaku dengan pukulan keras ke pelipis. Pelaku yang satunya kabur ke arah tangga darurat. Mawar mengejar tapi kehilangan jejak. Ia hanya menemukan selembar kertas kecil yang jatuh dari saku pelaku. Di atasnya tertulis, "Diamlah kalau masih ingin hidup." Mawar menatap tulisan itu lama, lalu berbisik lirih, "Sekarang aku tahu, aku sudah sangat dekat." Keesokan harinya, Mawar menemui Kompol Arifin di sebuah warung kopi kecil di kawasan Panakukang. Ia datang dengan pakaian biasa. "Aku sudah dengar soal pemindahanmu," kata Arifin tanpa basa-basi. Jadi rumor itu benar. Mawar mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Kalau begitu, ini bisa jadi kuncinya, Komandan." Arifin mengambilnya dengan wajah serius. "Kamu sadar kan, kalau ini bocor, kamu yang pertama mereka incar." Mawar tersenyum tipis. "Mereka sudah mulai, Komandan. Tadi malam ada yang menyerang saya di parkiran." Arifin mengepalkan tangannya di bawah meja. "Sialan. Oke, mulai sekarang kamu jangan bergerak sendirian. Aku akan koordinasi dengan divisi khusus agar kamu diamankan." Mawar menatapnya mantap. "Saya tidak mau hanya diamankan, Komandan. Saya mau ikut menangkap mereka." Arifin terdiam sejenak, menatap mata Mawar yang penuh tekad. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik. Tapi mulai sekarang, semua langkahmu harus di bawah radar. Kita main sunyi." 3 hari kemudian, operasi bayangan dimulai. Mawar dan tim kecil yang dipimpin Arifin mulai melacak aliran uang dari laporan-laporan Khairuddin. Mereka menemukan bahwa setiap bulan, sebagian dana operasional mengalir ke rekening fiktif atas nama Yayasan Bakti Jalan Raya. Setelah diselidiki, yayasan itu ternyata dikelola oleh istri Khairuddin sendiri. Mawar ikut dalam misi pengawasan malam hari di sebuah gudang tua di kawasan industri Makassar. Ia kembali menyamar, kali ini sebagai sopir pengantar logistik. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah mobil Pajero hitam datang. Dari dalamnya turun AKBP Khairuddin bersama 2 anak buahnya. Mereka membawa sebuah koper besar. Arifin, yang mengintai dari mobil di seberang, memberi isyarat lewat radio. "Semua posisi siap. Tunggu sinyal." Mawar berpura-pura menurunkan barang dari truknya. Saat Khairuddin mendekat, ia menyalakan mikrokamera di jaketnya. Suara Khairuddin terekam jelas. "Cepat kirim uang ini ke yayasan. Minggu depan kita bagi hasil. Jangan sampai bocor seperti kasus Daeng Baso itu." Itu adalah kalimat yang mereka butuhkan. Tepat ketika Khairuddin hendak masuk kembali ke mobil, Arifin memberi perintah eksekusi. Dari berbagai arah, muncul anggota propam bersenjata. "Polisi! Jangan bergerak!" Khairuddin terkejut, tapi begitu melihat siapa yang memimpin operasi, wajahnya langsung memucat. "Arifin! Kau berani juga bermain di belakangku," katanya tajam. Arifin melangkah mendekat. "Aku hanya menegakkan sumpah yang sudah kau langgar." Sementara itu, Mawar berjalan keluar dari balik truk. Ia melepas topi dan maskernya. Khairuddin menatapnya dengan mata terbelalak. "Kamu
Mawar menatap balik dengan tenang. Pemulung yang Anda pindahkan, Pak. Beberapa jam kemudian, berita penangkapan AKBP Khairuddin mengguncang seluruh jajaran kepolisian daerah. Rekaman video operasi senyap itu bocor ke publik, memperlihatkan momen saat Khairuddin ditangkap dengan koper berisi uang ratusan juta rupiah. Publik geger. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sosok perempuan muda yang kembali muncul di berita. Mawar Indahsari disebut sebagai pahlawan muda di tubuh Polri yang berani membongkar borok korupsi dari dalam. 2 minggu setelah penangkapan Khairuddin, muncul serangan balasan. Beberapa akun anonim di media sosial menyebarkan tuduhan bahwa Mawar hanyalah alat politik dan mendapatkan perlakuan khusus karena kedekatannya dengan Kompol Arifin. Berita palsu mulai muncul, kata Faisal suatu sore. Mawar membaca salah satu unggahan dan menghela napas. Mereka tidak berhenti meskipun dalangnya sudah ditangkap. Mereka masih punya jaringan, jawab Faisal serius. Aku rasa ini belum selesai. Mawar menatap layar komputernya, menatap fotonya yang dipajang di artikel palsu itu. Kalau begitu, aku juga belum selesai. Malam itu, Mawar duduk di balkon kosnya. Lampu-lampu kota Makassar terlihat berkelip di kejauhan. Ia membuka buku catatan kecilnya, buku yang dulu ia pakai saat menyamar jadi pemulung. Di halaman terakhir yang masih kosong, ia menulis dengan perlahan, keadilan bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang berani meski tahu risikonya. Selama masih ada yang berani, kegelapan tidak akan menang selamanya. Seminggu kemudian, pasar terong terasa berbeda. Tidak ada lagi razia yang menakutkan atau polisi yang kasar. Beberapa petugas baru ditempatkan di sana dengan pendekatan yang lebih humanis. Di salah satu sudut pasar, Mawar, mengenakan pakaian sederhana tapi bersih, membagikan buku tulis dan alat tulis untuk anak-anak pemulung. Aco, bocah yang dulu sering menyapanya, berlari menghampiri. Kak Mawar, sekarang kakak bukan pemulung lagi, ya? Mawar tersenyum sambil mengelus kepalanya. Kakak dulu memang pemulung, Dik. Tapi bukan untuk cari botol, tapi untuk cari kebenaran. Ia berjalan meninggalkan pasar dengan langkah ringan. Tak lagi membawa karung di punggungnya, tapi membawa harapan baru yang ia perjuangkan dengan keberanian dan ketulusan. Di kejauhan, langit di atas Selat Makassar mulai memerah, seolah menjadi saksi perjalanan seorang perempuan